Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan bahas tentang akhlak. Di antara akhlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah 9 akhlak. Yang pertama sebagai dasarnya adalah taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga juhud, yang keempat mencari ilmu syara', yang kelima menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keenam sampai yang ke-9 akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang keenam, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah adalah tawakal. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika. Bertawakallah kamu wahai hamba Allah, yang mana keadaan kamu itu sedang menyendiri, mutajarridan, dalam arti belum menikah, belum punya istri, apalagi putra. Serahkanlah fi rizkika, dalam masalah rizkimu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siqatan biwa'di Rabbi akrama mufaddila, dengan mempercayakan janji Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia lagi zat yang memberikan karunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari binatang melata di bumi ini kecuali Allah memberikan rizki kepadanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak di antara binatang melata yang tidak membawa rizkinya, Allah lah yang memberikan mereka rizki, dan juga kepada kalian. Oleh sebab itu bertawakallah, pasrahkan urusan rizkimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu dalam kesendirian belum berumah tangga. Apalagi seorang pelajar, fokuskan pada belajar, pasrahkan masalah rizki pada Allah. Bagaimana kalau sudah berkeluarga? Ammal mu'ilu fala yajuju qu'uduhu am maksabil liyalihi. Adapun orang yang telah berkeluarga, maka tidak boleh duduk-duduknya dia dari kasar untuk keluarganya. Maksudnya dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya, itu tidak dibolehkan. Mutawakkilan, walaupun alasannya untuk bertawakal kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Oleh sebab itu orang yang telah berkeluarga harus berusaha mencari rizki, memberikan nafkah kepada keluarganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berusaha, baru pasrahkan tawakal kepada Allah hasilnya. Mengapa harus berusaha? Agar tidak minta-minta sama manusia. Oleh sebab itu, la tabajulal linnasi irdoka. Janganlah kamu merendahkan kehormatanmu kepada manusia, tami'an fi malihim aw jahihim, karena mengharapkan pada harta dan pangkat mereka. Mutadallilan, yang mana kamu merendahkan diri kepada mereka, itu tidak dibolehkan. Mengapa? Karena seorang hamba Allah selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Oleh sebab itulah seorang hamba Allah harus memfokuskan diri beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas.
Dengan demikian, sifat yang ketujuh yang harus dimiliki oleh hamba Allah adalah ikhlas. Dalam beribadah, perhatian orang itu banyak. Maka perhatian orang itu walaupun ada, anggaplah tidak ada. Sehingga ikhlas itu muncul dalam hati Anda. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan hati dalam beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh sebab itu, ikhlaslah kamu wahai hamba Allah. Adapun ikhlas ini adalah Allah turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahik. Bahwasanya kamu tidak bermaksud dengan melaksanakan ketaatan itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu Dzul Kala, Zat yang Maha Menjaga. Oleh sebab itulah di dalam mengerjakan ibadah harus karena Allah semata, mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah setinggi-tingginya tingkatan ikhlas. Imam Sahal mengatakan ikhlas itu bahwasanya gerak dan diamnya seorang hamba hanya karena Allah semata, tidak yang lain. Sedangkan tingkatan yang kedua, ikhlas itu adalah mengerjakan ibadah karena ingin pahala dari Allah dan takut dengan siksanya. Sedangkan tingkatan yang ketiga, yang paling rendah tingkatan ikhlas, adalah dia mengerjakan ibadah karena ingin mendapatkan dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia membaca Quran surat Al-Waqi'ah karena ingin mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ikhlas ini, la taqsudan ma'ahu ila gardid dunya. Janganlah kamu bermaksud beserta mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan tujuan dunia. Kasanaihim aw nahwi dzalika tawassulan, seperti ingin dipuji oleh manusia atau selainnya yang menyampaikan Anda kepada tujuan duniawi. Oleh sebab itu, jikalau kita beribadah, janganlah kita menyertakan kepentingan dunia di dalamnya. Oleh sebab itu, wahzar riya'an muhbitul ibadah. Takutlah kamu kepada riya. Beribadah bukan karena Allah, itu adalah meleburkan kepada pahalanya ibadah. Wanzur ila nadril alim fatakmala, dan lihatlah dengan hatimu kepada penglihatan Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kamu sempurna dalam beramal. Oleh sebab itu, takutlah dengan riya, lalu hati kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mengetahui. Dia mengetahui, dia melihat, dia juga mendengar apa yang hati kita ucapkan. Kalau memang demikian, kita benar-benar menjaga hati ini dari condong kepada selain dia. Oleh sebab itu, la tudhirunna fadilatan kaitu ataqad. Janganlah kamu menampakkan keutamaan kamu di hadapan manusia, kaitu ataqad, agar kamu ditekadkan, diyakinkan oleh mereka bahwasanya kamu itu adalah orang yang utama. Dan la tabruzanna yunkiruka rada'ila. Dan juga ingat, jangan menampakkan kecacatanmu, jangan menampakkan maksiat-maksiatmu agar orang lain mengingkari kamu, menjauhi kamu. Itu juga termasuk bukan karena Allah, tapi karena manusia juga. Lalu harus bagaimana? Ingatlah, imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'ibilin musila. Imannya seseorang tidaklah sempurna sampai dia melihat manusia disepertikan seperti unta. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Maka terbuktilah pujian manusia dan hinaan mereka sama saja. Lam yakhsha laumata laim fi dzil ula. Tidaklah takut kepada cacatannya orang yang mencela.
pada zat yang maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita mengerjakan ibadah karena Allah, jangan takut diceca, dicaci oleh orang-orang yang mencaci, karena bukan itulah yang kita inginkan, bukan itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, amal li ajlin nasyirkun tarakuhu linnas dzaka huwa riya sabahlala. Beramal karena manusia itu syirik, sedangkan meninggalkan amal karena manusia juga itu adalah riya. Tidak ada yang dapat dipijak kedua-duanya. Maka selamatkanlah hati kita dari kecenderungan terhadap makhluk, kecenderungan terhadap perhatian manusia, tapi harus condongkan hati kita hanya ingin perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Maka la tatluban indal muhaimini manzilah, janganlah kamu mencari kedudukan pada Allah zat yang maha menjaga. Al-muhaimin in kunta tatlubu inda nasim manzilan, jikalau kamu mencari pangkat di hadapan manusia. Oleh sebab itu, jikalau kita belum bisa beribadah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita itu uzlah, menjauhkan diri dulu dari riungan atau perhatian manusia, agar hati kita terlatih untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, akhlak yang ke-8 yang akan kita bahas adalah uzlah. Uzlah inilah yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan selanjutnya tentang uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri, menghindari pergaulan yang mana pergaulan itu dapat menyebabkan kita berbuat dosa. Maka kita jauhi pergaulan seperti itu dengan menyendiri, yang pada hakikatnya uzlah itu adalah menjauhi maksiat. Oleh sebab itulah la tashaban man kana ahla batalatin, janganlah kamu bersahabat, berteman dengan orang yang betul-betul orang ini ahli berbuat maksiat. Watasahulin fiddin, dan juga dia itu seseorang yang menganggap sepele di dalam masalah agama, menganggap enteng dalam masalah agama. Dzaka huwal bala, jikalau Anda bersahabat dengan orang seperti itu adalah sebuah balai. Oleh sebab itulah, jauhilah orang-orang yang ahli maksiat. Dengan demikian, wal uzlatu aula idza fasada zaman, uzlah menyendiri itu adalah lebih utama jika zaman itu rusak. Au khafa min fitanin bidinin mubtala, atau seseorang atau hamba Allah itu takut terhadap fitnah-fitnah yang menyebabkan agamanya ternodai, tercemari. Oleh sebab itulah beruzlahlah jikalau memang zaman sudah demikian. Wa kada idza khafa wuqu'a bi subhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathilan, atau seorang hamba Allah itu takut jatuh dalam perbuatan subhat atau perbuatan haram atau perbuatan-perbuatan seperti itu, semua yang sama. Oleh sebab itulah jikalau kita takut jatuh dalam perbuatan subhat, haram, jauhilah, uzlahlah, menyendiri. Itu adalah lebih baik. Jauhi maksiat-maksiat seperti itu, jauhi pergaulan-pergaulan yang mendatangkan perbuatan maksiat pada diri kita. Lalu bagaimana kita bergaul? Wal ikhtilatu binasina fi jam'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika qubila, sedangkan bercampur, bergaul dengan kita semua di dalam sebuah jamaah atau semisilnya itu lebih utama
Hadza liman bil urfi yakdiru ya'muru. Ini bagi orang yang mampu menyuruh kepada kebaikan. Wa 'anil manakiri qad naha mutahammila. Dan dia juga mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang mana dia bertanggung jawab terhadap akibat yang disebabkannya. Jikalau seseorang sudah mampu untuk menyuruh seseorang untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, silahkan bergaul. Itu lebih utama jika kita tidak terwarnai oleh pergaulan, namun kitalah yang mewarnai pergaulan tersebut untuk lebih baik. Juga orang tersebut sabran ala kullil adha la yadlibu fi dhannihi isyanu muhaqila. Dia juga sabar terhadap segala yang menyakitkan bagi dia nantinya akibat dia bergaul dan mengajak orang pada kebaikan, yang mana dia menyangka bahwasanya dalam pergaulan tersebut dia tidak akan mungkin berbuat maksiat. Maka hal tersebut lebih baik dia bergaul, karena perbuatan maksiat tidak akan mengalahkan dia untuk berbuat demikian. Akan tetapi dia mampu mencegah maksiat itu, maka bergaul bagi orang tersebut adalah lebih utama. Lakin yaqulu ba'du min mutaakhiril fudala'i. Akan tetapi sebagian ulama dari mutaakhirin yang mempunyai keutamaan, mereka berkata, wajlatu zamani mufaddalun. Wajlah pada zaman ini itu lebih diutamakan. Mengapa? Ya, kita saksikan zaman sekarang banyak sekali kemaksiatan merajalela. Sulit orang untuk ikut terhadap aturan agama, disuruh untuk ini, alasannya banyak sekali macamnya. Idnadirul haqqan hulu mufahil an haubatin. Karena langka sekali dalam kenyataannya tidak adanya dalam sebuah kumpulan itu dari dosa. Oleh sebab itu, panzur li nafsika aqilan. Lihatlah diri kamu lalu berpikirlah, apakah diri kita itu mampu menghadapi zaman sekarang? Kalau tidak, ujilah latih hati agar terus menerus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengawasi. Ingat pula di dalam perkumpulan itu, kullu ma'asi karriya wa ka ghaibatin aw nawi dzalika bi ikhtilatika husila. Setiap maksiat seperti riya, ghibah, membicarakan kejelekan orang atau sebangsanya, dengan berkumpulnya kamu dengan orang lain itu, sungguh hal itu terjadi sehingga dosa diperoleh oleh Anda. Oleh sebab itu, jikalau kita belum mampu menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan mencegah kemaksiatan dalam sebuah pergaulan, lebih baik ujilah, menyendiri dulu, kuatkan iman dulu, zikir dan berbuat ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperkokoh ilmu dan akidah. Dengan demikian, dalam bergaul kita harus milih-milih kapan waktu bergaul, kapan waktu menyendiri. Oleh sebab itulah, sikap yang harus dimiliki oleh hamba Allah yang selanjutnya, yang ke-9, yang terakhir kita bahas, adalah mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, wasrib ila ta'ati waqtaka kullah. Polahkan, buat semua waktumu itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tatrukan waqtan sudan mutasahila. Dan janganlah Anda meninggalkan waktu satu pun sebagai waktu yang nganggur dari ibadah kepada Allah, yang mana kamu menganggap enteng hal itu, dikarenakan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itulah, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita bergaul, mampukah kita menyuruh orang lain pada kebaikan,
dan tidaklah pergaulan tersebut mencemari diri kita, bahkan kita dapat mencegah kemungkaran yang ada dalam pergaulan tersebut. Jikalau belum, maka uzlahlah, atur waktu dengan sebaik-baiknya, terutama yang 5. Yang pertama, atur waktu membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang kedua, mengosongkan perut kita, atur untuk berpuasa Senin, Kamis. Jikalau belum mampu, sedikitkan makan, jangan terlalu banyak makan, dikarenakan dapat memicu syahwat kita untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, atur waktu sholat tengah malam kita, bangun malam kita. Waktu itu adalah waktu yang luar biasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, atur juga munajat pada waktu sahur. Lalu yang kelima, atur juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Atur kapan kita menuju majlis ta'lim untuk pengajian, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu harus benar-benar kita atur waktu itu, terutama yang 5 tadi, yang mana di dalam sebuah riwayat yang 5 tadi merupakan obat hati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, amin Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.